Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelumnya kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia. Nah, sebelum kami mereview jurnal kami akan memperkenalkan beberapa anggota yang terlibat dalam pembuatan review jurnal ini. Yang pertama ada Putra Abdul Rahman, kedua ada Said Safi Ibrahim, ketiga ada Muhammad Hafiz, keempat ada Bima Al-Fadilah Sirait, kelima ada Amirul Mukminin, keenam ada Muhammad Farid, saya sendiri, dan ada Al-Fajri terakhir. Oke, di sini apa sih yang akan kami bahas dalam review jurnal ini? Nah, yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama tentang pengenalan jurnal. Nah, yang kedua itu tentang abstraknya. Yang ketiga tentang pendahuluan. Yang keempat tentang metode penelitian. Yang kelima hasil penelitian. Kemudian nanti kesimpulan, kemudian kekuatan, dan nanti di akhir ada kelemahan. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Said Safi Ibrahim. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari Saudara Farid. Di sini adalah ada pengenalan jurnal. Jadi jurnal yang kami review yaitu judulnya adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia. Jurnalnya itu adalah jurnal ekonomi pembangunan. Untuk volumenya yaitu volume 11 nomor 1 pada bulan Juni 2013. Untuk tahunnya diterbitkan pada tahun 2013. Untuk penulisnya yaitu adalah Nurul Alinda. Oke, selanjutnya abstrak. Jadi taman karet atau biasa disebut dalam istilahnya itu adalah Hevea brasiliensis, dulunya menjadi andalan ekspor Indonesia dan membuat negara ini menjadi produsen karet alam terbesar di dunia. Namun, kedudukan ini telah tergeser oleh Malaysia dan Thailand karena luas area tanaman karet di Indonesia tidak diimbangi dengan produksi besar dan mutu yang baik. Karet merupakan komoditi utama dalam sektor agrobisnis, tetapi volume dan nilai ekspor karet Indonesia mengalami fluktuasi antara pada tahun 2005 sampai tahun 2010. Dengan peningkatan terjadi dulu pada tahun 2005 sampai 2007. Krisis di Amerika Serikat pada tahun 2008 sampai 2009 mempengaruhi pertumbuhan negatif ekspor karet di Indonesia sebagai salah satu negara pengimpor karet terbesar. Faktor lain yang mempengaruhi fluktuasi tersebut melibatkan harga internasional, nilai tukar, dan gejolak inflasi. Meskipun demikian, pada tahun 2010 terjadi kenaikan kondisi ekspor karet baik dari segi volume maupun nilai ekspor. Baiklah, akan dilanjutkan lagi oleh saudara kita yaitu Amirul Mukminin. Kepada saudara Amirul Mukminin dipersilakan. Baiklah, kita akan melanjutkan. Yang pertama kita harus mengetahui pengenalan ataupun pendahuluan dari jurnal ini. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Meskipun Indonesia pernah menjadi produsen karet nomor 1 di dunia, walaupun kedudukannya saat ini telah digeser oleh Malaysia dan Thailand. Karet merupakan komoditi yang paling diandalkan di sektor agribisnis. Namun perkembangan ekspor karet di Indonesia fluktuatif dan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal negara ini. Lalu artikel ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia, meliputi fluktuasi ekspor karet, faktor-faktor internal ataupun eksternal yang mempengaruhi ekspor, serta metode penelitian yang digunakan. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti nilai tukar ataupun inflasi
yang terjadi dan kondisi ekonomi saat ini itu sangat mempengaruhi ekspor karet di Indonesia. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis regresi linear, berganda, dan uji asumsi klasik. Kemudian artikel ini juga dapat menjadi referensi yang berguna untuk memahami dinamika ekspor karet di Indonesia. Baiklah, setelah ini slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Bima. Berikutnya metode penelitian. Dalam artikel yang tersebut, metode penelitian yang digunakan meliputi yang pertama, analisis regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel-variabel seperti pendapatan domestik bruto atau PDB, nilai tukar, inflasi, dan ekspor karet. Analisis regresi linear berganda mencakup pengujian hipotesis, uji statistik F, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah distribusi probabilitas variabel gangguan untuk setiap observasi adalah konstan atau var. Dalam penelitian ini digunakan uji Park yang ingin mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan yang terakhir ada uji multikolinearitas. Metode Farrar-Glauber digunakan untuk mendeteksi lokasi multikolinearitas, variabel penyebab multikolinearitas, dan kondisi multikolinearitas. Pengujian ini menggunakan metode chi-square atau metode Klein untuk melihat tingkat toleransi terjadinya multikolinearitas. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Hafiz. Baik, saya akan melanjutkan yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dari artikel analisis faktor yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti fluktuasi ekspor, nilai tukar, inflasi, dan kondisi ekonomi global mempengaruhi ekspor karet di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika ekspor karet pada kuartal sekarang meningkat, maka akan diikuti oleh ekspor pada tahun berikutnya. Selain itu, nilai tukar X2 merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap ekspor karet yang ditunjukkan dari uji T. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam memahami dinamika ekspor karet di Indonesia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Al-Fajri. Baik, melanjutkan. Nah, dari hasil review ini didapatkanlah kesimpulan dari artikel tersebut. Nah, kesimpulannya dari artikel analisis faktor yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia ini yaitu bahwa fluktuasi ekspor karet di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan domestik bruto atau PDB, nilai tukar, inflasi, dan kondisi ekonomi global. Karet merupakan komoditi yang paling diandalkan di sektor agribisnis, dan perkembangan ekspor karet di Indonesia fluktuatif dan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal negara. Nah, metode penelitian yang digunakan meliputi analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji multikolinearitas yang membantu menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam memahami dinamika ekspor karet di Indonesia dan dapat juga membantu dalam mengembangkan suatu strategi pemerintah untuk meningkatkan ekspor karet di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan juga oleh saudara kita Putra Abdurrahman. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Fajri
yaitu selanjutnya yaitu berupa kekuatan atau kelebihan dari artikel analisis faktor yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia adalah bahwa artikel ini memberikan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia secara komprehensif dan menggunakan metode penelitian yang valid dan terpercaya seperti analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji multikolinearitas. Artikel ini juga memberikan hasil penelitian yang jelas dan dapat dipahami, serta memberikan kesimpulan yang dapat dijadikan referensi untuk memahami dinamika ekspor karet di Indonesia. Artikel ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi para peneliti, akademisi, dan pemerintah dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan ekspor karet di masa mendatang. Presentasi akan dilanjutkan oleh saudara saya. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang kelemahan dari review jurnal ini. Kelemahannya, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kekurangan yang dapat diidentifikasi dalam artikel analisis faktor yang mempengaruhi ekspor karet di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pembahasan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ekspor karet, seperti perubahan regulasi perdagangan internasional, permintaan pasar global, kemudian dan persaingan dengan produsen karet lainnya. Selain itu, artikel ini juga tidak mendiskusikan dampak sosial, lingkungan, atau keberlanjutan terkait dengan ekspor karet, yang saat ini menjadi perhatian penting dalam perdagangan internasional. Lebih lanjut, artikel ini juga tidak menyertakan rekomendasi kebijakan yang spesifik berdasarkan temuan penelitian yang dapat menjadi nilai tambah dalam memahami bagaimana hasil penelitian agar dapat diterapkan dalam konteks nyata. Nah, baik, itu saja dari kami tim kelompok 3. Sekian dari kami, mohon maaf atas kekurangannya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.